Assalamualaikum para pejuang. Di luar sana suka ada ya orang tuh adu keren. Yang lolos SNMPTN merasa sok keren karena mereka duluan lulus. Yang lulus SBMPTN nggak mau kalah karena mereka melewati jalur yang keras. Di pihak lain yang jalur mandiri pun mereka merasa punya keunikan tersendiri. Sebenarnya yang paling keren itu sejatinya siapa sih? Nah, untuk menjawab ini mohon izin, kali ini kita sharing 3 dongeng, 3 cerita. Yuk kita ikuti. Cerita pertama, cerita seorang sarjana. Dulunya lolos SNMPTN jalur undangan. Sekolahnya dari SMP, SMA, masuknya sekolah favorit terus, langganan dapat ranking dan ranking. Alkisah, habis lulus sarjana, yang lolos SNMPTN ini terus kerja proyek ke pelosok Nusantara. Terus ketemu cewek cantik, Kristi namanya, anak Pak Haji. Merasa ranking 1 dalam hal kegantengan dibanding sama orang-orang proyek yang lain. Sarjana keren ini pun tembak langsung. Diparanin lah Pak Haji Juki, juragan embek yang paling tajir di kampung situ. Pak Haji, boleh ya saya ngelamar Kristi anak Bapak untuk jadi istri kamu? Ya jadi istri lah Pak, masa iya jadi petugas cleaning service di proyek? Ya udah, kalau kamu serius mau ngelamar, coba saya uji dulu. Hah? Ujiannya apa nih Pak Juki? Ya ujian ngaji aja, tapi jangan ngaji kulhu. Pak Haji Juki pun kasih syarat. Siapa Haji? Ngajinya sesuai nama aja ya Pak. Loh, nama kamu siapa memangnya? Nasir Pak. Jadi ngajinya surat An-Nasr aja. Bukan Al-Baqarah ya? An-Nasr lah Pak. Nama saya kan Nasir. Bokis bener nih si Nasir. Tapi Pak Juki cerdik juga. Terus dia bilang gini, ya udah, boleh aja kalau kamu hafalannya surat An-Nasr, tapi nggak cuma Arabnya. Mesti sekalian terjemahnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Waduh Pak, waduh. Izin dulu Pak ya. Ini Pak ini mendadak mules nih. Nasir pun terus ngibrit pulang. Alasannya mules padahal mau cari kerpean. Maklum lah, di HP dia aplikasi Quran itu nggak ada, adanya cuma koleksi video TikTok dan game-game yang nggak jelas. Mau googling di situ juga kredit. Kebetulan sedang blackout, nggak ada sinyal karena towernya barusan ambruk kena longsor. Kuota aja juga si Nasir ini sebetulnya nggak punya. Begitulah Alkisah, setelah dapat kerpean, Nasir akhirnya lulus ujian dari Pak Haji Juki, juragan embe. Ya udah Nasir, sekarang kamu boleh menyunting Kristi anak saya. Anaknya pun lantas dipanggilkan, tapi astagfirullah Pak Juki, kok Kristinya jadi montok kayak juara gulat sumo dari Jepang begini sih Pak? Loh, Kristi anak saya ya memang ini. Tapi Pak, kemarin kan Kristi yang kenalan mas saya cantik jelita. Kalau Kristi yang langsing itu istri saya. Istri muda. Kebetulan aja namanya sama-sama Kristi. Waduh, jadi di desa terpencil sini nama Kristi ada 2 ya? 13 orang sih kalau menurut Dukcapil. Gubrak. Nasir pun lantas kecengkang semaput. Lulus SNMPTN dan dapat gelar sarjana dari PTN Top. Ternyata nasibnya bisa seperti itu. Cerita kedua, ini seorang sarjana lain lagi. Dulunya lolosnya SBMPTN ujian tulis. Terbiasa cermat, digembleng bimbel, teruji oleh tryout dan latihan-latihan soal. Beda lagi ini ceritanya. Beda tapi agak mirip dengan yang pertama. Awalnya dia pun kerja proyek juga ke desa terpencil, terluar, terisolir. Beberapa lama di situ dia juga ketemu cewek cantik. Tapi dia tidak tembak langsung. Wah, jangan-jangan di balik kecantikannya ada tipuan nih, seperti soal HOTS di UTBK. Begitu dia pikir. Lalu dia pun cek and recheck setajam silet setuntasnya, yaitu supaya tidak salah sasaran seperti si Nasir yang tadi itu. Setelah yakin, ainul yakin, barulah dia si Beben ini terus ngelamar ke orang tua si kembang desa yang kebetulan namanya Haji Juki juga. Cuma Juki yang ini peternak lele,
bukan juragan Embe. Istrinya pun bukan Kristi namanya, tapi Sulim binti Mang Ucing. Walah. Namanya kurang inspiratif, tapi baik hati ini ceritanya. Jadi benar, kamu mau ngelamar anak kami. Haji Juki dan istrinya sempat ragu. Iya Pak Haji, saya jatuh cinta sama Neng Enjum. Hasil swab juga menunjukkan demikian, Pak. Waduh, cinta pakai ada swabnya sekarang nih. Ya udah, kalau kami sih terserah si Enjum aja. Dia mau atau enggak menerima cinta kamu. Begitu kata Haji Juki dan istrinya. Lalu dipanggillah si kembang desa. Walau namanya Enjum, ini ceritanya cantik jelita. Lihat bayangannya aja, itu si Beben bisa sampai glegeen. Nah, gitu ya kan. Ibaratnya, nggak makan nasi 3 hari 3 malam pun, Beben bisa nggak terasa lapar kalau terus memperhatikan Neng Enjum sambil ngemil lontong arem-arem. Cuma apa mau dikata, begitu dipertemukan, Neng Enjumnya ternyata antipati. Nggak mau ah. Selain Kang Beben palanya peang, Enjum sudah terlanjur sayang sama Kang Roger. Hah? Beben melawan Roger? Roger yang artis itu ya, Neng? Kuli bangunan. Waduh. Kalau palanya dia emang nggak peang ya? Peang juga sih, kubra. Kayak bener zaman sekarang. Kuli bangunan namanya Roger. Las, Neng Enjum pun terus. Sebagai pejuang UTBK yang tangguh, terbiasa diuji dengan ribuan soal, Beben terus menguber-uber Neng Enjum. Rayu sana sini, sampai akhirnya kejar-kejaran pun terhenti di belakang rumah. Di dekat jemuran kaos-kaos dalam dan kaos singlet yang sudah agak rombeng. Lalu mereka pun bicara hati ke hati. Aduh, jadi bener ya? Neng Enjum lebih memilih kuli bangunan daripada sarjana lulusan PTN top yang dulunya lolos ujian tulis. Beben pun memastikan. Iya Kang, maaf ya, tapi menurut Enjum nama Roger lebih inspiratif daripada Beben, gitu katanya. Tapi kan dia juga peang palanya, Neng. Peangnya beda Kang. Roger itu peangnya rada panjul. Ya udah Neng, tapi kalau cinta ditolak, ini ya, kaos singlet putih yang dijemur ini terpaksa Akang samber satu sebagai kenang-kenangan, kata Beben sambil nahan emosi. Tapi itu nggak putih lagi Kang, udah kuning. Biarin, yang penting kenang-kenangan. Beben pun terus pergi sambil ngantongin kaos dari jemuran Neng Enjum. Sejak itu, tiap kali galau dan terkenang Enjum si pujaan hati, Beben pun menyayang-nyayang dan mencium-cium si kaos putih itu sambil menyepi di pinggir kali. Sampai suatu ketika, dia pun diparanin oleh Bu Dedeh, atasannya di proyek. Ben, ngapain itu kaos bertuliskan Juki kamu cium-cium terus? Hah? Bertuliskan nama Juki? Waduh, berarti ini kaos bapaknya. Pantesan, baunya rada kecut-kecut kayak kencing kucing gitu. Hah? Kok tahu kalau kencing kucing kecut? Pernah nyicipin ya? Jarang sih Bu. Piur. Bu Dedeh pun ketawa ngakak sampai ujungnya kecemplung kali. Sementara Beben, dia termual-mual karena keracunan oleh aroma kencing kucing itu tadi. Sekitar mengingatkan lagi, Beben dan Bu Dedeh ini dulunya masuk PTN via jalur SBMPTN. Lah, kayak gitu. Cerita ketiga, cerita seorang sarjana yang dulunya lolos PTN via seleksi mandiri. Punya tradisi keluarga yang pantang menyerah, ambisius untuk sukses turun-temurun. Jadi Alkisah, sarjana yang ketiga ini nasibnya mirip si Beben. Namanya Mian. Setelah kerja proyek beberapa lama, dia pun cinta setengah mati sama kembang desa tapi terus ditolak juga. Hanya saja, dia tidak galau dan menyerah seperti Beben, malah terus maranin Mbah Suryat. Nah, bagi dia prinsipnya, cinta ditolak, dukun bertindak. Di kampung situ, Mbah Suryat terkenal sebagai dukun pijet dan dukun serba bisa, yang kadang kelihatan seperti agak gangguan jiwa. Setelah dipaksa-paksa, akhirnya Simbah menyanggupi untuk memberi bantuan. Ya udah, kalau kamu mau pakai jambi-jambi ilmu pelet,
ada syaratnya. Syaratnya apa nih, Mbah? Syaratnya, serahkan dulu nilai-nilai raport, upload portofolio, dan nggak boleh buta warna. Waduh, rapotnya rapot SMA ya, Mbah? Rapot SD, khusus kelas 4 semester genap. Siap, Mbah. Terus syarat lain apa? Syarat berikutnya, kamu mesti curi dulu daster atau baju tidur Neng Odah untuk dicampi-campi, kata si Mbah Dukun. Siap, Mbah. Mian pun menyanggupi, lalu menyerahkan uang pangkal dan bergegas ke rumah Neng Odah untuk nyamber jemuran. Dia pun mengendap-endap, dan demi agar tidak salah samber seperti Beben yang lulusan SBMPTN, segala singlet putih atau yang rada kuning dia hindari. Apalagi dalaman yang rombeng dan lower. Akhirnya, dia pun mencuri satu kain berinda yang berwarna pink. Gak mungkin kan, bapaknya Odah yang tukang ojek, pakai kain pink berinda kayak gitu. Dia pun lalu menyerahkan kain pink itu kepada dukun untuk dicampi-campi. Nih Pak Dukun, tolong dicampi-campi. Daftar ulang dulu dan bayar uang semesterannya. Loh, tapi saya punya kartu Indonesia Pintar nih, berlaku nggak? Diskon lah 50%. Lumayan, dubrak. Nggak taunya, yang dia kira daster pinknya Neng Odah, itu ternyata singletnya uaknya, yaitu wak kokom yang berukuran raksasa. Alamak, salah samber lagi ini urusannya. Ngibritlah jadinya Mian ini diuber-uber oleh wak kokom, janda STW beranak 5. Tolong, gue diudak biangnya aku Daniel, tolong. Jebret, ujungnya Mian pun jadi sesak napas berat, kegencat wak kokom yang bobotnya memang nyaris 2 kuintal. Skor oksimeternya terakhir 69%, sebelum akhirnya semaput. Plok, dokter puskesmas pun sampai tepok jidat. Wah, ini sih lebih parah dari ayam saya yang barusan kena TBC nih. Gitu kata si dokter yang merangkap peternak ayam. Apa moral of the story dari ketiga cerita ini? Ya nggak ada. Wong ini namanya sekedar latihan stand up kok ya. Tapi intinya, buat para pejuang semua, yang nggak tembus jangan merasa galau, yang lulus jangan merasa jumawa. Jangan merasa sok keren, biasa sajalah. Dalam kehidupan ini, masuk PTN itu barulah suatu awal, barulah garis startnya. Dalam lomba lari gitu ya, dimanapun yang terpenting bukan startnya, tapi yang terpenting itu nanti finishnya. Siapapun yang kelak husnul khotimah finishnya, itulah sejatinya yang keren, ya kan? Karena itu, dalam menjalani hidup ini, jauhi kesombongan, jauhi kegalauan. Hendaklah para pejuang sekalian senantiasa ikhlas dan tawakal, dan senantiasa menambah dan menambah bekal hidup. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Demikian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.